Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Untuk video konten kali ini saya akan menjawab satu buah pertanyaan dari netizen, dan ini menyangkut daripada hukum ya. Jadi konten kali ini mungkin saya akan seling dengan jawaban-jawaban yang mengenai masalah hukum. Pertanyaannya adalah bagaimana apabila kita menikah dengan pernikahan siri atau pernikahan sembunyi-sembunyi, apakah bisa dibuatkan surat nikahnya dari KUA? Itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana pula kalau kita menikah siri kemudian kita ingin bercerai, apa yang harus kita lakukan? Oke, untuk rekan-rekan semuanya, itulah dua pertanyaan ya yang saya coba untuk menjawabnya. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa yang dinyatakan perkawinan sah adalah perkawinan yang dicatatkan pada kantor urusan agama setempat. Dan dalam undang-undang perkawinan ini juga tidak mengenal adanya pernikahan siri atau pernikahan secara sembunyi-sembunyi. Nah, namun banyak di antara kita di daerah-daerah, misalnya di Jawa atau Jawa Barat atau daerah-daerah lain, yang memang kebanyakan orang lebih kepada pernikahan siri yang mungkin dianggap lebih efisien dan lebih murah. Tetapi pada umumnya pernikahan siri itu sangat merugikan dari pihak wanitanya. Apabila terjadi perceraian, kemudian tidak bisa untuk mengurus harta gono gini, kemudian si anak juga sulit untuk mendapatkan suatu akte kelahiran dan sebagainya. Nah, jadi begini, jadi pernikahan siri itu memang bisa untuk kita buatkan surat nikah dari KUA-nya. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan data diri dulu seperti KTP, kemudian KK, kemudian juga kita harus menyiapkan amil yang pernah menikahkan kita atau amil yang saat ini sedang bertugas di kelurahan. Kemudian mempelainya harus ada, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dengan data-data semuanya. Kemudian kita pernah menikah di tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, dan juga dihadiri oleh saksi-saksi. Nah, setelah itu kita ke kantor urusan agama setempat ya. Jadi kita yang sudah menikah siri ini, kita berangkat ke kantor urusan agama atau KUA setempat untuk meminta surat dari kepala KUA sebagai surat tidak tercatat dalam buku nikah di KUA. Jadi surat tidak tercatat nikah. Nah, setelah kita dapat dari kepala KUA, dari kantor KUA, surat tidak tercatat nikah, kemudian surat itu kita bawa ke pengadilan agama setempat. Misalnya kalau di sini adalah pengadilan agama Tangerang, yaitu di Tiga Raksa ya, atau di mana silakan saja di tempat Anda berada. Kemudian Anda membuat suatu surat permohonan isbat nikah namanya ya. Jadi Anda bikin surat ke ketua pengadilan setempat meminta isbat nikah. Nah, dalam isbat nikah ini Anda harus mencantumkan beberapa hal yang sangat penting sekali. Pertama adalah surat dari kepala KUA sebagai lampirannya, kemudian data diri Anda, data diri
suami atau istri Anda, ya, yang kemudian tanggal dan tahun berapa Anda menikah, ya, kemudian dihadiri oleh saksi siapa saja, kemudian amil yang menikahkan itu siapa. Nah, data-data tersebut kemudian ditulis dalam suatu lembaran surat permohonan isbat nikah. Dan nanti pengadilan agama kemudian akan memeriksa surat permohonan Anda. Terus Anda dipanggil untuk sidang, kemudian Anda mempersiapkan saksi-saksi pada saat Anda menikah dahulu. Nah, itu, dan nantinya setelah memang surat permohonan isbat nikah kita atau nikah Anda diterima, barulah kepala pengadilan atau ketua pengadilan akan mengeluarkan suatu putusan yang nantinya putusan tersebut akan memerintahkan kepada kepala kantor KUA setempat untuk menerbitkan surat nikah Anda. Jadi paham ya. Jadi yang pertama kita harus datang ke KUA dulu, baik itu suami ataupun istri, atau misalnya suaminya kerja kemudian istrinya yang datang tapi membawa data-data semuanya ke KUA tentang hari, tanggal, bulan berapa dan tahun berapa mereka menikah, kemudian dilengkapi dengan KTP, kemudian juga mungkin nanti ada juga yang membutuhkan pengantar dari lurah, dan Anda harus ingat siapa yang menikahkan Anda, ya, tanggal berapa, tahun berapa, dihadiri oleh saksi siapa-siapa. Anda tulis dalam satu surat permohonan kepada kepala KUA. Nanti kepala KUA akan mengeluarkan surat tidak tercatat nikah pada kantor urusan agama setempat. Nah, dari surat nikah atau surat tidak tercatat nikah dari kantor kepala urusan agama setempat, Anda bawa ke pengadilan agama untuk meminta permohonan isbat nikah namanya. Nah, dalam isbat nikah ini saya jelaskan tadi, Anda harus membuat satu surat permohonan isbat, dilampirkan dengan bukti-bukti. Pertama, diri Anda, diri suami Anda, kemudian tanggal berapa dan tahun berapa Anda menikah, kemudian saksi-saksi dan amil setempat. Nah, setelah itu keluar putusan dari pengadilan agama, Anda balik lagi ke kepala kantor KUA setempat, dan Anda akan diberikan surat nikah yang baru. Nah, itu satu dari pertanyaan yang akan saya jawab, yang setelah saya jawab, ya. Nah, kemudian ada juga yang menyatakan bahwa kalau kita cerai dari pernikahan siri itu bagaimana? Ya, ini prosesnya hampir sama, baik itu laki-laki yang mau menceraikan ataupun perempuan yang akan mau menceraikan. Nah, kita datang ke kantor KUA pertama, yaitu kita minta permohonan surat tidak tercatat nikah dari kepala KUA. Nah, setelah itu kita buat surat permohonan isbat nikah dan gugatan cerai. Jadi dua, ya, karena dalam surat gugatan cerai itu diperbolehkan membuat suatu surat permohonan isbat nikah sekaligus juga dengan gugatan cerai. Nah, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang kemudian sekarang ini diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Anda boleh mengajukan surat isbat dan gugatan cerai ke pengadilan agama setempat dengan catatan yang tidak jauh berbeda dengan persyaratan yang pernah tadi saya ucapkan, yaitu Anda harus mempersiapkan data diri Anda, data diri suami Anda yang akan Anda gugat atau istri Anda yang akan Anda gugat. Kemudian Anda menjelaskan tanggal dan tahun berapa Anda menikah dan alasan-alasan lain yang kenapa Anda untuk bercerai dituangkan dalam satu surat permohonan isbat dan gugatan perceraian. Nah, setelah itu nanti barulah timbul putusan perceraian dari pengadilan.
agama. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.